Berada di gerbang surga, seorang pencuri amatiran, guru dan pengacara mati dan masuk surga. Ketika mereka sampai di sana, mereka dihentikan oleh Santo Petrus, yang kemudian berkata, "Maaf, surga sedang ramai, jadi Anda perlu menjawab pertanyaan dengan benar, atau Anda tidak bisa masuk." Dia menatap guru, dan bertanya padanya, "Apa nama kapal laut terkenal yang tenggelam setelah menabrak gunung es?" "Oh, itu mudah," jawab guru itu, "Titanic." Jadi Santo Petrus membiarkan dia masuk surga. Selanjutnya dia menoleh ke pencuri kecil itu. "Berapa banyak orang yang tewas di kapal itu?" "Oh, itu sulit. Tapi aku menonton filmnya, dan itu 1.500." Santo Petrus mengangguk dan pencuri itu masuk ke surga. Akhirnya, Santo Petrus menoleh ke pengacara. Dia hanya berkata kepadanya, "Sebutkan nama mereka." Melempari batu ke pencuri. Tiba-tiba muncul kerumunan orang banyak di jalan, karena mereka menangkap pencuri, yang telah mencuri 500.000 dari toko bahan makanan. Mereka ingin memukulinya, tetapi Joni yang kebetulan ada di situ tetap tidak mau bergeming dan memberitahu orang-orang. Siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan, boleh melempar batu ke pencuri ini. Tidak ada yang mau melempar batu ke pencuri ini, karena tidak ada yang tanpa rasa bersalah. Tiba-tiba sebuah batu mengenai pencuri ini langsung ke dahinya dan pencuri itu jatuh ke tanah. Joni bertanya, "Siapa yang melakukan itu?" "Siapa?" Tiba-tiba langit terbuka dan malaikat berkata, "Aku." Pengacara masuk surga. Seorang pendeta dan seorang pengacara pergi ke surga pada saat yang sama dan pendeta menerima hadiahnya seperti yang ia harapkan dan ia melihat bahwa pengacara tersebut mendapatkan rumah dengan kolam sangat besar. Pendeta bertanya kepada Tuhan, "Mengapa saya mendapatkan barang-barang yang saya inginkan, tetapi pengacara mendapatkan lebih dari semua itu?" Tuhan menjawab, "Dia adalah pengacara pertama yang berhasil masuk surga." Cucu tersapu ombak. Seorang nenek memperhatikan cucunya bermain di pantai, ketika gelombang besar datang dan membawanya ke laut. Dia memohon, "Ya Tuhan, selamatkan cucuku satu-satunya. Aku mohon, bawa dia kembali." Dan gelombang besar datang dan membawa anak itu kembali ke pantai, dengan utuh tanpa kurang sedikit pun. Dia mendongak ke langit dan berkata, "Topinya mana?" Kebaktian bahasa daerah. Seorang pria dari Jakarta mengunjungi sebuah pedesaan di Toraja tetapi tidak paham bahasa Toraja. Dia memutuskan untuk pergi ke kebaktian gereja, tetapi pendeta itu berbicara bahasa Toraja. Karena tidak paham, pria itu memutuskan untuk melakukan apapun yang dilakukan pria di depannya. Ketika pria di depannya berdiri, begitu pula pria itu. Ketika pria di depannya duduk, begitu pula pria itu. Pada satu titik, pendeta mengatakan sesuatu, dan pria di depannya berdiri. Jadi pria itu juga berdiri. Semua orang di gereja tersentak riuh, sehingga pria itu segera duduk kembali. Belakangan, pria itu akhirnya tahu bahwa pendeta itu memberi selamat atas kelahiran anak. Ketika pendeta bertanya siapa ayahnya, dan kedua pria itu berdiri, itu menyebabkan kebingungan di antara jemaat. Khotbah terlalu lama. Joni kecil ada di gereja, gelisah ketika pendeta berkhotbah berlarut-larut. Karena tidak tahan lagi, dia membungkuk ke arah ayahnya dan berbisik, "Ayah, jika kita memberinya uang sekarang, apa dia akan membiarkan kita pergi?"
Mencium bau alkohol. Seorang pendeta sedang mengemudi di jalan, suatu hari ketika dihentikan oleh seorang polisi. Polisi itu mencium alkohol pada napas pendeta dan melihat botol kosong di lantai mobil. Dia berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, apakah Anda minum-minum?" Pendeta itu menjawab, "Hanya air, Pak." Polisi itu lalu bertanya kepadanya, "Lalu mengapa saya bisa mencium bau anggur?" Sang pendeta melihat botol itu dan berkata, "Ya Tuhan, dia melakukan mujizat itu lagi." Belum pernah menerbangkan pesawat. Sebuah pesawat sedang terbang saat tiba-tiba seekor burung menabrak kokpit dan membunuh pilot dan kopilot. Setelah mendengar suara kecelakaan, seorang pramugari bergegas masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi. Begitu berada di dalam kokpit, pesawat tersentak dan pintu kabin terbanting tertutup dan tidak bisa dibuka. Jadi dia menarik kapten dari kursinya dan duduk, memegang radio ke tangannya dan berkata, "Mayday, tolong bantu saya, help me." Pilotnya mati dan saya tidak tahu bagaimana cara menerbangkan pesawat ini. "Bantu saya, tolong bantu saya." Dia mendengar sebuah suara di radio mengatakan, "Ini adalah kontrol lalu lintas udara dan saya memberi Anda suara yang jelas. Saya akan memandu Anda melalui ini dan membuat Anda mendarat. Saya memiliki banyak pengalaman dengan masalah seperti ini." Tarik napas dalam-dalam. Baiklah, sekarang beri saya tinggi dan posisi Anda. Saya 176 cm dan berada di kursi depan pesawat. "Baik," kata suara di radio. "Kalau begitu ikuti kata-kata saya, Bapa kami yang ada di surga." Pertama kali ikut kebaktian. Suatu hari seorang remaja duduk pada kebaktian di sebuah gereja untuk pertama kalinya, dan dia duduk di samping wanita yang tidak begitu cantik. Pendeta tersebut sedang berkhotbah dan dia berkata, "Katakan kepada samping kanan kiri Anda betapa cantiknya mereka." Anak laki-laki itu berdiri dan berkata pada pendeta, "Bagaimana bisa Anda mengharapkan saya untuk berbohong di gereja?" Menemukan sesuatu di dalam Alkitab tua. Seorang anak kecil membuka Alkitab besar dan tua milik keluarga. Dengan penasaran, dia melihat halaman demi halaman. Kemudian sesuatu jatuh dari Alkitab itu dan ia mengambil dan melihat dari dekat. Ternyata itu adalah daun tua dari pohon yang telah terjepit di antara lembaran halaman Alkitab. "Mama, lihat apa yang saya temukan," anak itu berteriak. "Apa yang kamu temukan, sayang?" tanya ibunya. Dengan takjub dengan suara anak yang bersemangat, ia menjawab, "Saya pikir itu adalah pakaian Adam."